Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Manajemen Pemasaran 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang observasi UMKM dalam menentukan strategi harga. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kami dari kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Siti Nurhaliza dengan NIM 22059047. Yang kedua ada Awal Maulana Putra dengan NIM 22059063. Yang ketiga ada Ana Korehana dengan NIM 22059057. Yang keempat ada Ihsan Fikri Ekananda dengan NIM 22059077. Dan yang terakhir ada Fiesa Jusifanka dengan NIM 22059197. Baik, selanjutnya. Slide 2. Untuk yang pertama itu ada profil UMKM yang akan saya jelaskan sendiri. UMKM yang kami jadikan sebagai objek observasi strategi harga adalah sebuah pabrik tahu. Kami mengunjungi pabrik tersebut pada hari Minggu 10 Maret 2024. Tempatnya ada usaha tahu Super Indra yang beralamat di Jalan Kampung Koto nomor 5 Steba, Padang. Narasumbernya sendiri yaitu Bapak Zul Indra yang mana merupakan pemilik dari pabrik tahu tersebut. Baiklah, materi kedua akan dijelaskan oleh Ihsan. Kepada Ihsan dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu bagaimana UMKM menentukan harga produk. Berikut faktor-faktor yang dipertimbangkan UMKM untuk menentukan harga tahu untuk konsumen. Yang pertama ada faktor produk, di mana ada kualitas tahu, di mana kualitas tahu ini dengan kualitas tinggi seperti tekstur yang kenyal, rasa yang gurih dan tidak mudah hancur. Selanjutnya juga berpengaruh terhadap ukuran tahu, di mana ukuran yang lebih besar daripada umumnya dan memiliki harga yang lumayan lebih tinggi. Tentunya di faktor kemasan, yaitu kemasan yang menarik dan higienis yang dapat meningkatkan produk untuk memungkinkan UMKM untuk mematok harga yang lumayan tinggi. Soalnya ada faktor pelanggan, di mana permintaan dan penawaran pelanggan, harga tahu tersebut akan naik ketika permintaan tinggi dan penawarannya rendah atau sebaliknya. Target pasar, di mana UMKM ini sudah menargetkan pasarnya sendiri seperti kelas menengah ke atas atau kelas menengah ke bawah dan menentukan harga yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan bayar konsumen. Selanjutnya di faktor pesaing, harga tahu pesaing UMKM tersebut telah memantau harga tahu pesaingnya dan menentukan harga yang kompetitif, dan produk UMKM ini telah menjual produknya ini dengan harga yang bersaing dan dengan harga jual untuk produk pesaing. Selanjutnya keuntungan yang diinginkan, UMKM tersebut telah menentukan beberapa keuntungan yang diinginkan yang didapatkan dari penjualan tahu. Selanjutnya ada faktor biaya. Biaya jual, UMKM tersebut telah menentukan harga jual yang baik dan dapat menutupi biaya-biaya lainnya seperti biaya produksi, dan biaya distribusi. Adapun biaya produksinya termasuk biaya produksi bahan baku seperti kedelai, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan biaya lainnya. Harga produknya harusnya setidaknya sama dengan biaya produksi agar UMKM tersebut tidak mengalami kerugian. Lainnya ada biaya distribusi. Biaya distribusi tersebut termasuk biaya transportasi, penyimpanan, pemasaran, dan UMKM perlu memperhitungkan biaya distribusi dalam menentukan harga produknya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ihsan. Selanjutnya itu ada materi strategi harga yang akan dijelaskan oleh Ana Korehana. Kepada Ana Korehana dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi harga. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan pemilik pabrik tahu Super Indra, yaitu Bapak Indra, beliau menuturkan bahwa dalam penetapan harga, beliau cenderung mengikuti pergerakan harga dari pasar.
Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya tahu merupakan bahan pangan konsumsi harian dan tentu saja untuk harga dari tahu itu sendiri cukup dinamis mengikuti perkembangan harga dari bahan baku itu sendiri. Strategi penetapan harga terbagi menjadi dua jenis, yaitu strategi harga produk baru, yaitu market skimming price dan market penetration pricing. Untuk market skimming price, itu merupakan strategi di mana perusahaan menetapkan harga produk yang tinggi di awal peluncuran produk. Ini dilakukan untuk membangun image bahwa produk itu memiliki kualitas yang tinggi. Terus untuk yang kedua yaitu market penetration pricing, yaitu merupakan strategi penetapan harga yang digunakan untuk perusahaan menarik pelanggan baru dan membangun reputasi dengan harga awal yang rendah. Terus untuk bagian yang kedua yaitu psychological pricing, di mana metode ini digunakan perusahaan untuk memanipulasi persepsi pelanggan terhadap harga produk atau layanan. Strategi ini digunakan untuk membuat harga terlihat lebih murah atau lebih mahal sesuai dengan keinginan pasar. Nah, berdasarkan definisi yang sudah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwasannya pabrik tahu Super Indra ini menggunakan strategi psychological pricing, di mana setelah menghitung biaya produksi, harga produk ini dapat menyesuaikan harga pasar sehingga membangun persepsi customer bahwa produk tahu ini memiliki harga yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Hal ini tentu saja disesuaikan dengan kualitas produk tahu yang dimiliki usaha ini. Dan ketika bahan baku mengalami kenaikan, maka harga tahu ini juga ikut menyesuaikan kenaikan harga tersebut, sama seperti kenaikan harga produk serupa di pasaran. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anako. Untuk materi selanjutnya tentang metode penentuan harga pokok akan disampaikan oleh Fiesta. Pada Fiesta dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi berdasarkan wawancara kemarin, dalam menentukan metode penetapan harga, pabrik tahu Super Indra biasanya menggunakan harga pasaran dan metode harga pesaing, di mana biasanya mereka menjual dalam satu hari itu 200 tong, di mana satu tong berisi 100 tahu. Satu tong dengan harga 100.000. Nah, di sini bisa dilihat bagaimana biaya produksi sehari dengan totalnya yaitu 17.125.000. Karena pabrik tahu Super Indra menggunakan harga pasaran dan metode harga pesaing, maka kami akan membuktikannya dengan metode biaya tambah atau cost oriented pricing method. Yang pertama yaitu laba margin yang diinginkan sebesar 20%, itu dihitung dengan cara total biaya produksi dikali dengan laba 20%, yaitu 17.125 dikali 20%, yaitu didapatkan 3.425. Kemudian harga jual total per harinya itu 17.125 juta ditambahkan dengan laba margin 3.425 dan didapatkan harga jual totalnya sebesar 20.550. Berikutnya yaitu harga jual per tong tahu, itu didapatkan dari harga jual total dibagi dengan tong tahu yang dijual dalam satu hari, yaitu 20.550 dibagi dengan 200 tong, dan didapatkanlah 102.750.000 per tong. Kemudian untuk terhindar dari kerugian, maka pabrik tahu Super Indra harus menjual sebanyak 167 tong tahu per hari yang didapatkan dari 17.125.000 dibagi dengan 102.750. Sekian, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Fiesta. Selanjutnya, materi tentang proses pengembangan produk akan dijelaskan oleh Awal. Kepada Awal, dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengembangan produk oleh UMKM Pabrik Tahu Super Indra. Dan di mana pengembangan produk dari UMKM ini sendiri adalah sebuah perjalanan yang melibatkan berbagai tahapan yang struktur dan terorganisir dengan baik. Mulai dari penelitian pasar yang terstruktur untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, hingga perencanaan produk yang cermat untuk merancang produk baru inovatif dan relevan. Langkah selanjutnya adalah pengembangan produk itu sendiri.
yang melibatkan proses desain, pemilihan bahan baku, dan uji coba produk. Setelah produk dianggap siap, tahap pemasaran dan peluncuran dilakukan dengan strategi yang matang untuk memperkenalkan produk ke pasar dengan cara lebih efektif. Namun, proses ini tidak berhenti di situ. Setelah peluncuran, UMKM terus memantau kinerja produk, melakukan perawatan dan memperbaiki produk berdasarkan ekspansi dan diversifikasi portofolio produk, serta menjalin kolaborasi dengan pihak lain untuk memperluas jangkauan pasar. Dengan demikian, proses pengembangan produk UMKM pabrik tahu ini sendiri merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan produk-produk mereka tetap relevan, berkualitas, dan mampu bersaing di pasar yang dinamis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang proses pengembangan produk ini. Saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Awal. Untuk materi yang terakhir akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang saluran distribusi. Saluran distribusi UMKM Industri Tahu Super Indra. Saluran distribusi pada industri tahu Super Indra menggunakan jenis saluran distribusi langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari 2 tingkat, yaitu saluran distribusi tingkat 0 dan saluran distribusi tingkat 1. Adapun rinciannya yaitu yang pertama saluran distribusi tingkat 0 atau distribusi langsung. Industri Tahu Super Indra menetapkan jenis saluran distribusi tingkat 0 dengan memasok kacang kedelai asli di Padang. Kacang kedelai yang dipasok rata-rata 100 kg untuk sekali produksi. Kemudian dilakukan proses pengolahan dan selanjutnya pemasaran langsung kepada konsumen. Yang kedua itu saluran distribusi tingkat 1 atau distribusi tidak langsung. Saluran distribusi tingkat 1 dilakukan oleh Industri Tahu Super Indra melalui produsen, pengecer, dan kemudian sampai ke tangan konsumen. Tahu biasanya disalurkan pada pengecer seperti warung sayur dan kios-kios yang telah menjadi langganan. Jumlah tahu yang diambil pengecer pun lebih besar dan kemudian dijual langsung kepada konsumen dengan jumlah dan harga yang berbeda. Saluran distribusi yang dilakukan yaitu Pak Indra yang mengantar produk tahu kepada pengencer menggunakan kendaraan perusahaan dan selanjutnya pengencer yang berhubungan langsung dengan konsumen untuk melakukan transaksi. Industri Tahu Super Indra tidak hanya memproduksi tahu, melainkan mungkin untuk saluran distribusi di Industri Tahu Super Indra dilakukan dengan menggunakan transportasi darat berupa kendaraan roda 2 dan roda 4. Sekian pembahasan tentang saluran distribusi yang digunakan oleh industri tahu Super Indra yang dimiliki oleh Pak Indra. Baik, untuk materi yang terakhir sudah kami jelaskan. Berikut ada dokumentasi saat kami melakukan observasi. Sekian. Thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.